Pemirsa, pasca penggerebekan tempat pengolahan kulit sapi berbahan kimia berbahaya, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami Marshalina Gita yang akan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Marshalina, bagaimana proses penyelidikan kasus tempat pengolahan kulit sapi berbahan kimia ini? Ya, pasca penggerebekan saat ini tersangka atau pemilik dari tempat pengolahan kulit sapi berinisial KK sudah dibawa ke Mapolrestabes Bandung beserta juga dengan 2 pegawai lainnya. Saat ini juga sudah ditindak lebih lanjut lagi. Kemudian juga ada barang bukti yang sudah dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk dilakukan uji laboratorium terkait dengan bahan-bahan apa saja sebenarnya yang terkandung di dalam olahan kulit sapi tersebut. Kemudian juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan bahwa pemilik dari tempat pengolahan sapi ini mengambil barangnya ini berasal dari Surabaya yang kemudian dikirim ke Kota Bandung dan pemasarannya pun saat ini sudah berada di Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung, Jawa Barat seperti ada di Pasar Ciroyom, kemudian juga ada Pasar Gede Bage. Alvita dan juga Ralf. Ya, Marshalina, mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi dan juga proses pengolahan kulit sapi berbahan kimia berbahaya ini. Ya, saat ini saya berada langsung di tempat pengolahan kulit sapi yang berbahaya kimia dan saat ini kondisinya pun masih ada beberapa barang bukti yang masih tetap berada di tempat pengolahan ini dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apakah proses dari pembuatan tempat pengolahan dan kemudian juga bagaimana sebenarnya penggerebekan ini kemarin berlangsung sudah bersama langsung dengan saya Kombes Pol Angesta Romanoyoyol Kapolres Bandung Jawa Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, Bapak, mungkin di sini kita langsung berada di TKP. Bisa Bapak jelaskan ini dari satu persatu karena di sini ada kulit sapi. Ini bagaimana Pak kemarin pada saat proses penggerebekan sendiri? Ya, kita lihat di sana yaitu kulit sapi. Ini bukan kulitnya tapi kepalanya. Di kulit kepala yang tidak bisa diolah itu dibawa ke sini. Kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa kulit kepala sapi ini berasal dari Australia. Ini kita cek dari mana masuknya. Setelah kepala sapi ini tidak layak atau sudah menimbulkan belatung, langsung direbus di sini, Mbak. Setelah direbus di tong ini, nah itu Bung, dari kepala itu direndam, direbus di sini, langsung direndam pakai zat kimia H2O2 yang mana gunanya adalah untuk pemutih atau pembersih yang tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah direndam 1 hari, direbus lagi baru diletakkan ke tong kedua sampai ke tong ketiga. Setelah selesai tong ketiga dipotong kecil-kecil seperti kikil, baru diletakkan di tong yang putih dan siap edar. Oke, sekarang berarti sudah ada uji laboratorium. Apakah sudah keluar hasilnya sebenarnya apa saja yang terkandung dalam olahan kulit sapi ini? Sementara kami sama Dinas Pemda sudah mencoba, tapi belum dapat hasilnya. Tapi hasil dari TKP, bahan-bahan yang kita dapat yaitu H2O2 yang dicampur dengan kapur untuk merendam atau memutihkan atau merubah warna yang sudah busuk tersebut. Bahayanya sendiri dari H2O2 jika diolah ke kulit sapi ini, bagaimana nih jika dikonsumsi oleh masyarakat? Ya, kita bayangkan itu adalah untuk pembersih atau pemutih barang-barang atau pakaian. Jadi tidak layak dikonsumsi, akan mengadakan iritasi terhadap usus atau radang tenggorokan. Kemudian di sini kan juga ada kandang ayam. Apakah memang ini sebagai salah satu upaya dari tersangka untuk mengelabui warga di sini? Ya, selama ini menurut warga setempat, di sini adalah tempat pemotongan ayam. Tapi setelah kita cek ada bau yang kurang tidak sedap, warga melaporkan dan kami lakukan pengecekan benar. Ternyata sapi-sapi ini sudah membusuk sejak mulai 2 minggu sebelum diolah. Jadi sapi itu benar-benar kulit sapi yang sudah menimbulkan belatung. Dari pemasaran sendiri, hasil dari pemeriksaan pada tersangka, apakah tersangka sudah menyatakan bahwa pemasaran ini dilakukan di Kota Bandung saja atau justru ada di luar Kota Bandung? Ya, sementara ada beberapa tempat yang kita sudah cek dan sudah temukan yang menyatakan bahwa beliau tidak tahu bahwa itu kulit sapi yang sudah membusuk. Dan sementara kita amankan karena ini baru 3 kali dijualnya. Kita akan cek ke lokasi tersebut. Dan ini Pak,
dari Surabaya. Mereka mengambil dari Surabaya kemudian di Bandung. Apakah Bapak sudah ada koordinasi langsung di Surabaya sendiri terkait dengan adanya sapi-sapi yang justru ini dapat dikatakan sapi ini adalah sapi-sapi yang sudah busuk nih gimana? Ya, nanti kita cek. Ini kan keterangan daripada tersangka. Kita harus konfirmasi dulu dari mana. Apakah masuk dari Surabaya? Apakah masuk dari mana? Kita belum tahu. Karena kita lihat ini adalah kulit kepala sapi. Boleh dikatakan limbah yang tidak bisa diapa-apakan. Kita lihat telinganya masih lengkap, nomor sapinya pun masih lengkap. Ini kita cek dari mana masuknya barang tersebut. Terima kasih, dan saat ini sudah bersama langsung juga dengan saya di tempat pengolahan kulit sapi berbahan kimia adalah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kita akan bertanya kepada Pak Wali Kota. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak. Ini sekarang ada kasus lagi nih. Ini kikil atau olahan kulit sapi berbahan kimia. Jika kita lihat bahwa Bandung ini merupakan salah satu tempat wisata kuliner yang cukup terkenal. Bagaimana dengan adanya olahan-olahan ini? Mungkin ada wisatawan ataupun warga Kota Bandung yang mulai khawatir dengan adanya olahan-olahan yang berbahan kimia. Bagaimana, Bapak? Ya, saya kira tugas pemerintah adalah memastikan bahwa kehidupan masyarakat itu sesuai dengan aturan, ya. Itulah kenapa kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, Bandung ini kan kota kuliner nomor 1 di Indonesia. Jadi segala rupa memang sangat lakulah dijual di sini. Sehingga banyak ditemukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, memalsukan proses makanan, kemudian juga lain-lain yang kita sedang kerjasamakan untuk ditindak. Jadi kami dengan Dinas Kesehatan, dengan camat-camat sedang proaktif meminta warga memberikan laporan. Karena kalau tidak ada partisipasi warga kita kan susah juga ya. Jadi sebanyak-banyaknya seperti ini kami koordinasi dengan Pak Kapolres, insya Allah dalam setiap minggu kita bergerak, mudah-mudahan pelan-pelan masyarakat tahu kita tidak diam mengambil tindakan hukum. Baik, terima kasih Pak Ridwan Kamil dan terima kasih juga Pak Kapolres Angesta Romano Yoyol. Dan demikianlah langsung dari tempat pengolahan kulit sapi. Saat ini pun juga dari pihak Mapolrestabes Kota Bandung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui sebenarnya sudah kemana sajakah pemasaran dari kulit sapi mengandung berbahaya kimia ini. Untuk sementara demikian, Elvita dan juga Ralf kembali ke rekan-rekan di studio. Ya, Marshalina, terima kasih untuk laporannya. Kementerian Perdagangan, pemirsa, mengeluarkan peraturan baru melarang minimarket menjual minuman beralkohol. Menurut Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, peraturan ini dikeluarkan karena banyaknya laporan masyarakat yang khawatir dengan penggunaan minuman beralkohol. Pemerintah akhirnya akan mengatur peredaran minuman beralkohol di tingkat retail dan minimarket. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, di mana diatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Dalam aturan ini, setiap minimarket di seluruh Indonesia tidak boleh lagi menjual minuman beralkohol di atas 5%. Namun minuman beralkohol dengan golongan A ini masih bisa tersedia di hipermarket dan supermarket. Dengan peraturan ini, setiap minimarket harus menarik minuman beralkohol dari gerai minimarket mereka paling lambat 3 bulan dari tanggal 16 Januari sejak peraturan ini dikeluarkan. Singapura saja negara turis, negara besar, setengah 11 saya sudah tidak boleh menjual minuman beralkohol karena mengganggu, sehingga banyak masalah. Kami ini kita diminta di minimarket untuk tidak boleh. Jadi nanti yang diizinkan adalah hanya di restoran dan harus minum di tempat. Yang kedua, ini sebetulnya mengganggu kepada masyarakat lingkungan. Dan ini banyak sekali masukan tentang karena akibat orang banyak anak-anak yang mabuk-mabuk. Ini menyangkut pendidikan juga ada. Ya. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, menyayangkan peraturan Menteri Perdagangan yang melarang minuman beralkohol golongan A dijual di minimarket ini. Menurut Wakil Ketua APRindo, Tutum Rahanta, pelarangan ini tidak boleh diterapkan untuk semua wilayah, karena tidak semua kebudayaan mengharamkan minuman beralkohol. Selain itu, untuk daerah wisata seperti Bali, minuman beralkohol bisa disediakan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing. Untuk itu, Tutum menilai peraturan ini sebaiknya dikembalikan ke daerah masing-masing. Ada yang pemerintah daerah melarang, silahkan. Tetapi kita melihat ada beberapa yang tidak melalui satu proses kajian yang benar. Tetapi kalau memang wilayah mereka larang, kita juga tidak memasalahkannya. Karena masing-masing mempunyai karakter sendiri, mempunyai gaya tersendiri.
Tetapi ini kan diberi kesempatan untuk wilayah-wilayah yang memang secara kultur itu tidak melarang minuman tersebut. Nah ini yang harus dilihat kacamata yang sekali lagi saya sampaikan, harus melihat keutuhan seluruh republik ini. Bukan hanya satu masalah di wilayah tertentu dibawa ke seluruh wilayah republik ini. Saya kira itu yang kita keberatan. Kementerian Perdagangan berharap dengan peraturan ini dapat mengurangi konsumsi minuman beralkohol di tingkat remaja, serta membantu Kementerian Perdagangan memberantas retail dan minimarket yang tidak memiliki izin usaha. Dari Jakarta, Valentina Simamora, Tengku Zabar, Metro TV. Keputusan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan minuman beralkohol di beberapa minimarket ditanggapi kritis oleh Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Dan untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane di Medan. Aulia, apa yang melandasi Apindo Sumatera Utara ini mengkritisi keputusan Mendak? Ya, Raf dan juga Elvita, terkait dengan larangan dari Kementerian Perdagangan untuk penjualan minuman beralkohol yang ada di sejumlah swalayan ini mendapat kritik tegas dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara atau Apindo yang menyatakan bahwa akan merugikan pengusaha dan juga penjual minuman beralkohol ini. Dan untuk Kota Medan sendiri ini merupakan kota besar di Indonesia dan minuman beralkohol ini sangat mudah didapatkan, apalagi dengan banyaknya minimarket ya dan juga swalayan yang ada di Kota Medan. Dan menurut Apindo Sumatera Utara sendiri seharusnya tidak memberlakukan secara menyeluruh dan aturan dapat diberlakukan hanya terhadap minimarket yang lokasinya berdekatan dengan sekolah ataupun rumah ibadah dan juga pemukiman saja. Dan terkait dengan hal ini berikut adalah wawancara kami dengan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara Laksamana. Tapi diatur secara spesifik tata niaganya. Minimarket yang dekat kemana aja enggak boleh menjual, dan yang mana silakan boleh menjual. Dan saya kira kalau dibilang bahwa minuman itu takut memberikan efek tidak edukatif kepada generasi muda, bukan hanya minuman keras yang perlu diatur, penjualan kondom perlu diatur. Di minimarket semua juga punya kondom. Ya, Raf dan juga Alvita. Lalu Aulia, bagaimana konsumen di Medan dan juga Sumatera Utara secara umum menyikapi peraturan ini? Ya, Raf dan juga Elvita, itu tadi pernyataan dari Apindo. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Farid Majedi dari LSM Lembaga Konsumen dan juga sebagai dosen hukum Universitas Sumatera Utara. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bapak, menanggapi keputusan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan minuman beralkohol dari segi konsumen bagaimana, Pak? Saya pikir amat pantas kita berikan apresiasi, dan jika diizinkan berikan nilai, saya ingin berikan nilai 9. Karena dari sisi manapun sebenarnya Permendak itu sangat protektif dalam kaitan untuk melindungi kepentingan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan masyarakat secara luas, khususnya yang ada kaitannya dengan generasi muda. Di Kota Medan sendiri ini sepengetahuan Bapak gitu, ini penjualannya bagaimana sih Pak minuman beralkohol di supermarket ini? Ya, memang hampir semua minimarket, supermarket itu memang menyediakan minuman keras yang oleh Permendak itu dilarang. Oleh karena itu, saya pikir apa yang sekarang dilakukan oleh Menteri Perdagangan harus kita berikan dukungan, khususnya dari masyarakat, karena bagaimanapun suaranya tujuannya adalah untuk melindungi generasi muda. Indonesia tidak hanya mesti, atau pedagang-pedagang, pengusaha kita tidak hanya bicara soal keuntungan material semata, tapi juga harus memperhitungkan pelindungan terhadap sosial, perlindungan terhadap generasi muda kita, katanya adalah untuk kemajuan bangsa yang lebih besar. Di kota-kota besar lain, Pak, peraturan tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol ini sudah berlaku ya sejak beberapa. Bagaimana dengan di Kota Medan seharusnya? Jadi sebenarnya kaitan dengan ini kita sudah sangat terlambat. Oleh karena itu saya pikir kita harus bergegas, harus bekerja 24 jam, khususnya Pemprov dan Pemko dan Pemkab. Karena yang dilindungi itu adalah generasi muda, yang dilindungi itu adalah pelanjut generasi anak bangsa ini. Jadi kalau kemudian masih memperhitungkan untung rugi secara finansial, saya pikir yang rugi adalah kerugian sosial. Nah kalau itu kemudian yang kita tidak lakukan yang namanya percepatan dalam rangka untuk melakukan mengeluarkan apakah dalam bentuk perwal, perbub, atau kemudian dalam bentuk perda,
maka sebenarnya kita sudah sangat jauh ketinggalan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya Raf dan juga Elvita, demikian wawancara kami untuk sementara kembali ke studio. Terima kasih Aulia untuk laporannya. Aulia Pane melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, kita berlanjut ke informasi lain pemirsa. Ratusan liter cukri yang diduga mengandung zat berbahaya dan juga mematikan disita Satuan Sabara Polres Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan liter cukri yang didatangkan dari wilayah Kabupaten Tuban ini disita dari 2 warung remang-remang. 364 liter minuman keras, miras, oplosan, cukrik berhasil diamankan polisi saat patroli rutin di wilayah Mojosari dan Jatirejo. Polisi segera menyita cukrik yang dikemas dalam botol air mineral ini karena khawatir mengandung zat berbahaya dan mematikan. Namun polisi gagal mengamankan pemiliknya karena telah kabur sebelum penggeledahan dilakukan. Tindakan penyitaan dilakukan untuk menghindari konsumsi cukrik yang bisa berakibat pada kematian. Di Mojokerto, minuman keras oplosan ini pernah merenggut 17 nyawa pada awal tahun 2014 lalu. Ya, kita akan jeda dulu pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya diantaranya. KMP yang menggelar pertemuan pasca pertemuan Prabowo Jokowi kemarin. Apa yang dibahas? Ikuti informasinya.